beberapa daerah Nusantara masih terdapat kesulitan untuk mengakses internet. Bahkan ada yang belum terdapat listrik. Sistem pembelajaran jarak jauh pada anak di Indonesia selama pandemi dinilai masih belum berjalan secara optimal. Ada beberapa hal yang dinilai menjadi kendala, terutama mengenai akses internet. Hal tersebut terjadi karena beberapa daerah Nusantara belum memiliki akses internet, bahkan listrik. Kemudian, masalah kemampuan orang tua dalam mendampingi anak-anak di rumah juga masih kurang, karena banyak ayah dan ibu yang belum mengerti tentang sistem pendidikan pada masa ini. Permasalahan yang muncul selama belajar di rumah di era COVID-19 ini perlu perhatian dari berbagai pihak agar dapat diatasi sehingga anak-anak mendapatkan pendidikan secara utuh. Kendala kedua yaitu kurangnya orang tua mendampingi anaknya dalam sistem pembelajaran daring ini, karena mereka mungkin belum tahu sistem pendidikan pada masa ini. Kendala-kendala tersebut kebanyakan terdapat pada jenjang sekolah dasar, karena mereka masih belum tahu bagaimana sistem pembelajaran pada masa pandemi ini. Mereka belum dapat sepenuhnya mengakses sistem daring ini.
Pemirsa, terkendala akses internet di rumah, belasan siswa MTS di Banyumas terpaksa menuju hutan, sawah, dan kebun demi mengikuti ujian kenaikan kelas secara online. Sementara di Konawe Utara, para guru SMP berkeliling mengajar ke rumah para siswa yang tidak bisa mengakses internet. Kebutuhan akan penggunaan internet bagi dunia pendidikan di masa pandemi COVID-19 meningkat seiring dengan sistem belajar dari rumah. Namun tidak semua anak memiliki kemudahan akses akan internet. Seperti yang dialami para siswa Madrasah Sanawiyah Pakis di Desa Sambirata, Kecamatan Cilongkok, Banyumas, Jawa Tengah. Demi mendapatkan sinyal internet untuk mengikuti ujian kenaikan kelas, mereka harus berjalan lebih dari 2 km menuju area hutan. Ini karena rumah mereka berada di lereng Gunung Slamet yang belum terjangkau sinyal internet. Selain di hutan, para siswa juga banyak yang mengerjakan ujian di tengah sawah, bahkan di kebun, demi mendapatkan sinyal internet. Itu pun koneksinya masih kurang baik. Guru para siswa tetap bersemangat menempuh pendidikan. Sementara bagi siswa yang tidak memiliki ponsel, relawan meminjamkannya agar mereka tetap bisa mengikuti ujian. Musim pandemi yang memang tidak bisa memungkinkan anak berkumpul dalam satu kelompok. Jadi anak-anak kita bagi dalam 5 kelompok. Jadi di sini, di bukit, nanti di sebelah lagi ada. Dan kendala ini juga kita alami anak-anak menggunakan HP secara bergantian. Jadi memang karena sebagian anak-anak tidak memiliki alat komunikasi untuk ujian, jadi terpaksa relawan dan penyelenggara dari pihak madrasah meminjamkan, dan sekaligus yang terpenting mereka bisa mengikuti ujian secara baik. Potret pendidikan lainnya di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, sejumlah guru SMP Negeri 2 Oheo berkeliling ke rumah puluhan siswa demi mengajar. Ini mereka lakukan karena para siswa tinggal di daerah terpencil yang terkendala akses internet. Untuk mencegah kerumunan, dalam sekali kunjungan hanya 3-4 siswa yang diajar. Sedangkan karena adanya kendala jaringan, di mana sekolah tempat kami mengajar itu tidak ada jaringan, maka kami melakukan inisiatif yang merupakan juga arahan dari Kepala Dinas untuk langsung terjun ke rumah siswa untuk memberikan materi-materi pembelajaran atau sekedar memberikan tugas. Selama 3 bulan terakhir, para guru telah menyambangi belasan rumah siswa secara bergantian. Tim Liputan, Metro TV. Koneksi internet masih menjadi permasalahan untuk menghadirkan pendidikan berbasis daring yang inklusif bagi seluruh siswa di Indonesia. Padahal hingga saat ini dunia masih berada dalam ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir dan para siswa ini dapat kembali belajar di sekolah. Lalu apa upaya pemerintah untuk mendukung pengembangan akses internet yang merata di seluruh penjuru Indonesia? Kita akan membahasnya bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate dan juga ada praktisi pendidikan Indra Karismiaji. Selamat pagi Bang Joni, selamat pagi Mas Indra. Selamat pagi, Mbak Maria. Selamat pagi, Maria. Terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Ya. Saya ingin ke Bang Joni terlebih dahulu. Bang Joni tadi sudah melihat ada berbagai kendala dan juga permasalahan mengenai akses internet untuk dunia pendidikan di tengah pandemi saat ini. Nah, pemerintah tahun lalu kan sudah meresmikan Tol Langit, diresmikan oleh Presiden Jokowi bulan Oktober 2019. Yang ingin kami tanyakan perkembangannya saat ini bagaimana ya, Bang? Jadi begini Maria ya, kalau sebut internet itu di ujungnya, di ujung yang satu lagi adalah infrastruktur telekomunikasi. Yang Maria tanya tadi adalah infrastruktur telekomunikasi. Nah kalau terkait dengan infrastruktur telekomunikasi, itu yang mempunyai tugas adalah operator seluler. Nah, tetapi tidak semua wilayah itu bisa secara ekonomis dibangun. Operator seluler kan perusahaan. Karenanya untuk wilayah-wilayah tertentu yang disebut dengan 3T itu dibangun oleh Kominfo melalui BLU Kominfo. Nah, saya memberikan gambaran dulu, ini agak panjang sedikit ya, tapi supaya masyarakat tahu. Infrastruktur telekomunikasi di Indonesia ini terdiri dari ya jaringan jaringan tetap ya yang disebut dengan fixed broadband ya. Fixed broadband itu kalau bangun fiber optik di Indonesia ini panjangnya sudah 348.000 kilometer panjang di darat dan di laut di seluruh Indonesia ya. Termasuk di dalamnya
Palaparing atau tol langit yang disebut itu. Palaparing itu panjangnya 12.000 kilometer di Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Jadi tol langit adalah sebahagian dari seluruh jaringan backbone atau jaringan tetap utama ya untuk telekomunikasi fiber optik. Tetapi juga harus ada setelah dibangun kabelnya harus dibangun BTS ya. Itu sudah dibangun BTS baik oleh pemerintah maupun oleh operator seluler itu 480.000 di seluruh Indonesia ini. Dan tapi di samping apa yang itu juga menjadi kendala? Apa yang masih menjadi kendala, Bang Joni? Saya teruskan dulu ya. Juga sudah dibangun, sudah menggunakan 5 satelit di orbit untuk mendukung wilayah-wilayah yang tidak ada jaringan. Nah, ini semua sudah dibangun, apakah cukup? Nah, belum cukup, Maria. Ini baru sampai di seluruh kabupaten, sebagian kecamatan, dan sebagian desa. Nah, perlu disambung, ditambah untuk membangun di kecamatan yang belum ada jaringannya, jaringan fiber optiknya, ditambah di desa-desa yang belum ada jaringan optiknya. Nah, kalau tidak bisa dibangun melalui fiber optik, maka menggunakan satelit. Nah, kebetulan COVID ini datangnya kan tiba-tiba. Kita semua sedang berencana membangun, tiba-tiba COVID datang harus siap. Untuk wilayah tertentu yang tidak tersedia tentu pemerintah akan berusaha untuk menghadirkan melalui satelit. Nah, ini tergantung informasi. Begitu informasinya ada, kita cepat langsung turun dan menghasilkannya. Seperti contoh, Maria, ya di Flores, di Nusa Tenggara Timur ada satu desa di mana kepala desanya harus naik pohon baru bisa ada internetnya, aksesnya. Langsung kita datang, kita pasang supaya ada aksesnya. Begitu pula untuk pendidikan, karena pendidikan begitu penting untuk teleeducation, electronic learning, dan blended learning khususnya dalam ruangan dan jarak jauh. Nah, kita siap untuk memberikan dukungan. Gitu. Dan ini masih dalam proses semua ya Bang ya, tapi memang COVID ini menjadi kendala juga salah satunya pembangunan tol langit. Tapi saya ingin tanya ke Mas Indra terlebih dahulu sebelum kita jeda. Mas Indra, sedikit saja Mas Indra, apakah memang menurut Mas Indra ini tol langit bisa menjadi salah satu solusi untuk pemerataan akses internet khususnya untuk dunia pendidikan saat ini? Ya, tentunya kalau kita bicara sekarang era digital, itu sudah merupakan sebuah kewajiban artinya untuk setiap sekolah, setiap anak punya akses terhadap internet dan gitu. Dan sebetulnya sebuah hikmah yang kita ambil dari adanya pandemi COVID-19 ini menunjukkan kalau program pembangunan SDM unggul itu benar-benar harus serius kita. Jadi ada sebuah kajian dari Inggris, dari Center for Economic Education tahun 2018, yang menyimpulkan bahwa anak Indonesia siap menghadapi abad 21 di abad 31. Jadi kita ketinggalan 10 abad dibanding negara lain. Nah, ini kan salah satu buktinya dengan kalau tadi di Jawa saja masih kesulitan terhadap akses internet, bagaimana di pulau-pulau yang terpencil. Dan ini yang harus kita perbaiki bersama. Harapan saya pemerintah membuat program pembangunan SDM itu yang holistik. Jangan silo, jangan terpisah-pisah, ya kan? Tapi benar-benar membuat sebuah suatu unity, sebuah kerjasama, kolaborasi antar berbagai pihak. Oke, nanti poin-poin apa saja mungkin yang bisa dikejar pemerintah saat ini, khususnya untuk pemerataan akses internet di Indonesia. Kita akan lebih membahasnya nanti bersama Bang Joni dan juga Mas Indra, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah di Selamat. Simpulannya, pada masa pendidikan di era pandemi COVID-19 ini, internet itu menjadi faktor penting, faktor utama dalam berlangsungnya pendidikan di Indonesia pada masa ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.